Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Kegiatan sigap SPHP yang hari ini serentak seluruh Indonesia Bulog laksanakan. Penilaian P1 itu penilaian dokumen Jaksrada, karena di dalam Jaksrada itu semua kriteria penilaian Adipura sudah dilengkapi. Selamat pagi pendengar, dari kawasan Bukit Walo Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. Perum Bulog Cabang Bau-Bau mendistribusikan 10 ton beras medium pada sejumlah rumah pangan kita. Pemerintah Kota Bau-Bau memastikan mengikuti proses penilaian Adipura di tahun 2023. Pendengar, inilah Warta Kepton pagi hari ini, tepatnya Selasa tanggal 29 Agustus 2023 bersama saya Bu Zuda. Pendengar, mengawali penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, Perum Bulog Cabang Bau-Bau mendistribusikan 10 ton beras medium pada sejumlah rumah pangan kita dalam rangka sigap SPHP. Mengenai itu, Afriansa melaporkan. Kegiatan sigap SPHP yang hari ini serentak seluruh Indonesia Bulog laksanakan. Perum Bulog Cabang Bau-Bau mendistribusikan sebanyak 10 ton beras medium pada sejumlah rumah pangan kita RPK di Pasar Wameo dalam rangka siap jaga harga di pasar dengan stabilisasi pasokan dan harga pangan atau sigap SPHP. Kepala Perum Bulog Cabang Bau-Bau Muhammad Akbar Said mengatakan, kegiatan sigap SPHP dilaksanakan Bulog serentak di seluruh Indonesia dalam rangka menekan laju harga beras. Kegiatan sigap SPHP yang hari ini serentak seluruh Indonesia Bulog laksanakan dalam rangka untuk menekan laju harga beras. Ya, yang sebagaimana kita ketahui belakangan ini kan di berita-berita bahwa laju harga beras sudah tidak terkendali. Namun kalau di wilayah kita sendiri di Bau-Bau ini kan masih relatif stabil harga ya. Meski begitu, kata Akbar, pihaknya tetap turun mendistribusikan beras SPHP guna menjaga kestabilan harga, di mana setiap RPK wajib menjual beras sesuai harga eceran tertinggi cadangan beras pemerintah, yaitu sebesar Rp9.450 per kilogram. Akbar mengimbau masyarakat tidak perlu panik karena stok beras tetap tersedia. Ia juga mengatakan distribusi beras dalam program tersebut akan dilakukan setiap minggu. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdagrin Kota Bau-Bau, Laode Ali Hasan mengatakan, secara umum harga kebutuhan pokok di Bau-Bau terpantau stabil kecuali bawang putih masih bertahan di harga Rp45.000 per kilogram. Jadi sampai dengan hari ini semua kebutuhan pokok masyarakat, terutama 9 bahan pokok, tidak ada gejolak kenaikan harga. Beras, kemudian minyak goreng, kemudian telur, kemudian daging, ikan juga. Sampai dengan hari ini masih harga dalam keadaan terpantau stabil seperti itu. Ali juga mengapresiasi yang dilakukan Bulog melalui program sigap SPHP sebagai upaya mengantisipasi kenaikan harga beras dengan mendistribusikan beras kepada semua RPK. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Saudara, penilaian kecamatan dan kelurahan sehat tingkat Kota Bau-Bau dimulai berlangsung tanggal 28 sampai 29 Agustus 2023. 4 tim penilai yakni dari unsur Bapeda Bau-Bau, Dinas Kesehatan, Forum Kota Sehat, dan TP PKK Kota Bau-Bau. Penilaian Kota Bau-Bau Sehat hari pertama menyasar 4 kecamatan yakni Lea-Lea, Bungi, Kokalukuna, dan Sorowolio. Dan selanjutnya penilaian pada hari ini di Kecamatan Beto Ambari, Wolio, Batu Puaro, dan Murhum. Asisten 3 Setda Bau-Bau Asmahani berharap proses penilaian berjalan dengan lancar sehingga impian Kota Bau-Bau mempertahankan predikat penghargaan Swasti Sabah Wistara di tahun 2023 ini bisa terwujud. Adapun masing-masing penilaian memiliki tupoksi berbeda. Dinas Kesehatan menilai inovasi dasar kelurahan, Forum Kota Sehat menilai kelembagaan Pokja dan Forum Kecamatan Sehat,
PKK menilai program PKK di tiap kelurahan termasuk program kedai atau kebun dapur ibu serta Bapeda fokus pada penilaian kampung tematik dan juga pariwisata sehat. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah Kota Bau-Bau memastikan mengikuti proses penilaian Adipura di tahun 2023. Mengenai hal itu, Hairul Mulku, reporter RRI Bau-Bau, melaporkan. Penilaian P1 itu penilaian dokumen Jaksrada, karena di dalam Jaksrada itu semua kriteria penilaian Adipura sudah dilengkapi di dalam Jaksrada. Pemerintah Kota Bau-Bau terus mematangkan persiapan untuk mengikuti proses penilaian Adipura di tahun 2023. Kepala Dinas Lingkungan Hidup melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas UPTD Persampahan, Anissa, mengatakan saat ini dalam tahapan proses penilaian P1, yakni penilaian dokumen kebijakan dan strategis daerah dalam pengelolaan sampah atau Jakstrada. Setelah penilaian dokumen ini akan dilanjutkan dengan proses penilaian P2 atau penilaian fisik. Penilaian P1 itu penilaian dokumen Jaksrada, karena di dalam Jaksrada itu semua kriteria penilaian Adipura sudah dilengkapi di dalam Jaksrada. Nanti di P2 itu P1 itu kan bulan 1 sampai bulan 6, P2 bulan 7 sampai bulan 12. Tapi kita tidak tahu dari kementerian itu bulan berapa penilaian Adipuranya yang untuk fisiknya. Jadi kalau penilaian Adipura fisik itu semua data yang ada di dalam Jaksrada itu yang dinilai sama kementerian. Anissa menyebut di tahun 2022 lalu, Kota Bau-Bau tidak mengikuti proses penilaian Adipura dikarenakan pandemi COVID-19, yang mana saat itu anggaran untuk proses persiapan penilaian ditiadakan sehingga sejumlah kegiatan yang mendukung penilaian Adipura sempat terhenti. Meski demikian, tahun ini Pemkot Bau-Bau siap mengikuti proses penilaian Adipura meskipun tidak akan semaksimal ketika sebelum pandemi COVID-19. Itu sudah ada, minimal kita ini sudah ada kriteria yang sudah terpenuhi, hanya kita maksimalkan lagi. Adipura waktu COVID itu kan semua terhalang, contoh pengurangan sampah di sekolah tidak terlaksana karena libur panjang, pengurangan sampah di pasar tidak terjadi, tidak terlaksana. Itu yang kita mulai lagi kembali. Bank sampah induk yang semula itu yang setelah COVID berhenti, kita mulai kembali bangun kembali, diaktifkan lagi semua. Anissa menambahkan, meski di tahun ini belum maksimal, namun Pemkot Bau-Bau kembali akan mempersiapkan penilaian untuk di tahun 2024 mendatang dengan perencanaan dan dukungan anggaran yang lebih maksimal lagi. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Kita beralih ke berita yang terakhir. BMKG Stasiun Meteorologi Beto Ambari Bau-Bau kembali melaporkan sebanyak 22 titik panas atau hotspot kembali muncul di Kepulauan Buton yang tersebar di beberapa kecamatan hingga update terakhir tepatnya tanggal 28 Agustus 2023 pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Beto Ambari Bau-Bau, Hadi Setiawan menyebutkan 22 titik panas tersebut tersebar di Kecamatan Talaga Raya sebanyak 14 titik dengan kategori kuning atau tingkat kepercayaan sedang. Kemudian 1 titik panas di Kecamatan Talaga Raya masuk kategori merah atau tingkat kepercayaan tinggi. Selain itu lanjut Hadi, sebanyak 6 titik panas terdeteksi di Kabupaten Muna dengan kategori kuning yang tersebar di Kecamatan Batalaiworu, 1 titik, Bone 2 titik, Kabowo 1 titik, Maligano 1 titik, dan Kecamatan Watu Putih 1 titik. Kemudian kata Hadi, 1 titik panas terpantau di Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobing dengan kategori kuning. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak membuang sembarang puntung rokok, karena bisa menjadi salah satu pemicu kebakaran hutan dan lahan pada area titik panas tersebut. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Perum Bulog Cabang Bau-Bau mendistribusikan 10 ton beras medium pada sejumlah rumah pangan kita. Pemerintah Kota Bau-Bau memastikan mengikuti proses penilaian Adipura di tahun 2023.
Pendengar, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan tetaplah bersama kami untuk memperbarui informasi Anda tepatnya di RRI Bau Bau.